warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin pada kisah inspirasi tanpa bermaksud menggurui, ini hanya untuk diri. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang raja dan kelingkingnya. Dikisahkan ada sebuah kerajaan dengan rajanya yang sangat gemar sekali berburu. Ketika beliau berburu bukan hanya seminggu dua minggu, bahkan bisa sebulan dua bulan. Karena itu maka ketika berburu bukan hanya pasukan berburu yang beliau bawa, tapi juga penasihatnya. Suatu ketika terjadilah perburuan ke sebuah tempat, perburuan yang favorit untuk sang raja, dan raja sangat bergembira sehingga ketika berburu sang raja rada sedikit ceroboh sehingga beliau terjatuh, dan karena terjatuh itu maka kelingkingnya yang sebelah kanan sang raja ini patah. Maka sang raja murung, sang raja pulang dengan penuh kesedihan. Maka untuk menghiburnya dan meyakinkan bahwa agar tidak galau, tidak lagi murung, beliau memanggil sang penasihat sang raja kepercayaannya. Maka sang raja minta nasihat bagaimana tentang jarinya, dan beliau galau apakah dengan jari yang gak ada ini nanti kewibawaannya akan menghilang. Ternyata sang penasihat sang raja mengatakan, ya tentu saja dengan jari tidak ada itu tidak akan mengurangi wibawa engkau, wahai raja. Menurutku apapun yang terjadi patut engkau syukuri. Mendengar nasihat ini, raja marah. Ya kalau bahasa kita, gila kamu, saya lagi kecelakaan kamu bilang disyukuri. Pengawal, penjarakan dia. Akhirnya dipenjarakanlah sang penasihat karena nasihatnya menurut sang raja tidak tepat. Masa kelingkingnya hilang diminta untuk disyukuri. Akhirnya dipenjarakan, dan si sang penasihat yang sangat bijak itu tidak melawan, mengikuti apa perintah sang raja, maka dipenjarakan aja. Pendek cerita, sang raja sudah kembali pulih, kembali bergembira, kembali semangat. Dan tentu saja karena hobinya berburu, maka dia merencanakan pemburuan lagi ke tempat yang beliau suka, yang menantang tentu saja. Karena pemburu pasti akan mencari tantangan yang luar biasa. Maka direncanakanlah berburu ke tempat yang masih sama sekali belum pernah ada perburuan. Ya ini ke daerah yang mungkin dalam tanda petik masyarakat menilai ini tempat angker. Seperti biasa, pasukan dibawa dan juga penasehat karena sering lama berburu, dan karena lama juga beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai raja. Maka dibawalah di samping pasukan juga penasehat untuk mendiskusikan hal-hal kebijakan strategis untuk membangun kerajaan. Lalu berburulah ke tempat itu, dan betul saja memang beda tempatnya, masih hutan perawan, dan terjadilah perburuan dengan serunya. Dan karena ini daerahnya belum terlalu familiar dengan para pasukannya, maka pasukannya pun agak terpencar. Yang bersama raja hanya penasihat saja berdua. Lalu ternyata sang raja tersesat ke wilayah itu adalah suku terasing. Wilayah itu adalah wilayah kerajaan di hutan. Dan mereka berdua bukan dapat menangkap buruan, tapi mereka berdua tertangkap oleh suku terasing. Lalu mereka ditawan berdua, sang raja dan penasihatnya itu. Dan ternyata suku terasing ini punya kebiasaan mempersembahkan manusia untuk dewa-dewanya. Maka setelah ditangkap mereka berdua, malam hari itu juga dipersiapkanlah upacara persembahan untuk sang dewa. Dilakukan, yang pertama diperiksa seluruh anggota tubuhnya, dan pertama untuk dipersembahkan adalah penasihat sang raja. Lolos, dan sang penasehat jadilah
manusia persembahan untuk sekutu asing itu. Kini giliran sang raja, diperiksa seluruh tubuhnya, wah bagus, sehat-sehat. Ketika melihat jari kelingking kanannya tidak ada, suku terasing ini ya kalau kita lihat mungkin dewan pertimbangannya menolak, wah ini nggak layak untuk persembahan karena tidak utuh, ada satu kelingking yang tidak ada. Maka keputusannya sang raja dilepas, tidak jadi menjadi persembahan. Pendek cerita, sang raja mencari jalan keluar, pulang, yang akhirnya ketemulah jalan pulangnya, walaupun itu berhari-hari, dan akhirnya sang raja bisa kembali ke kerajaan, disambut sukacita oleh rakyatnya dan juga pasukan dan lain sebagainya, keluarga dan sebagainya. Pendek cerita, sang raja sudah tenang lagi, sudah rapi, lalu memanggil penasehat yang dulu di penjara, penasehat kepercayanya, penasehat paling jempolan, penasehat yang sangat bijaksana. Panggil dia ke sini. Seru sang raja ke pengawalnya. Ketika sang penasihat menghadap sang raja memenuhi panggilannya, sang raja langsung berujar tanpa basa-basi. Terima kasih penasihat terbaikku, ternyata kata-kata engkau betul, bahwa apapun yang terjadi harus aku syukuri. Gara-gara kelingkingku tidak ada, maka aku tidak jadi menjadi persembahan suku terasing. Pengawal pun sama, sambil bersujud ke sang raja. Terima kasih, aku pun wahai raja, engkau penjarakan. Gara-gara aku dipenjarakan, maka aku tidak dibawa oleh engkau untuk berburu. Gara-gara itu aku pun tidak jadi persembahan. Bapak sekalian, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah. Apapun ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus syukuri. Kita tidak boleh berprasangka buruk pada keputusan ketetapan Tuhan. Kita nggak boleh suudon, kita harus husnudon pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi menurut kita baik, menurut Allah atau Tuhan itu buruk. Bisa jadi menurut kita buruk, tapi menurut Allah atau Tuhan itu adalah baik. Karena itu selalu bersyukur dengan ketetapan Allah. Saya mengutip kalimat dari Agim untuk ikhtiar. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Dan yang ketiga, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, patut kita syukuri. Demikian kisah inspirasi kali ini. Ikuti berikutnya, kisah-kisah berikutnya pada kisah inspirasi. Bukan untuk menggurui, ini hanya untuk diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.